Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fadilah, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi, peminatan epidemiologi. Jadi, video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi regresi logistik ganda dengan model TRIZ. Jadi, apa itu aplikasi regresi logistik ganda? Aplikasi regresi logistik ganda adalah model regresi dengan jenis data dikotomi. Apa itu dikotomi? Dikotomi adalah data dalam bentuk kategori dengan jenis kategori sebanyak 2. Misalnya, iya tidak, benar salah, laki-laki dan perempuan, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sedangkan untuk variabel bebasnya, pada umumnya juga berbentuk dikotomi. Namun tidak masalah jika harus berskala interval, rasio, nominal, dan multinomial. Nah, langsung saja kita akan melakukan seleksi bivariat terlebih dahulu. Masing-masing variabel independen akan dilakukan seleksi bivariat dengan variabel dependen. Jika variabel independen menghasilkan p-value kecil dari 0,25, maka dapat langsung masuk ke tahap multivariat. Namun, apabila variabel independen menghasilkan p-value besar dari 0,25, namun secara substansi itu penting, maka tetap dapat masuk ke tahap multivariat. Nah, jadi yang pertama kita akan menggunakan file data BBLR yang sudah disediakan. Misalnya, satu penelitian ingin mengetahui hubungan antara umur ibu, ras, riwayat hipertensi, riwayat kelainan uterus, frekuensi periksa AMC, merokok, dan riwayat prematur dengan kejadian BBLR. Maka langkah-langkahnya, yang pertama kita lakukan analisis bivariat antara umur dengan BBLR terlebih dahulu. Caranya kita pilih analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih binary logistik. Maka akan muncul menu dialog yang berisi kotak dependen. Nah, pada kotak dependen kita isikan variabel yang kita perlakukan sebagai variabel dependen. Dalam hal ini berarti kita masukkan variabel BBLR. Sedangkan dalam kotak kovariat kita masukkan variabel independennya, yaitu variabel umur. Nah, setelah itu maka tampilannya akan seperti pada layar di samping. Nah, kita klik tombol option, kemudian kita klik CI for exponent B, kemudian kita klik continue, dan kita klik OK. Maka hasilnya akan tampak seperti layar di samping. Nah, dari hasil output pada tampilan blok 1 didapatkan hasil omnibus test pada bagian blok dengan p-value sebesar 0,097. Berarti variabel umur p-value-nya lebih kecil dari 0,25, sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Dari tampilan SPSS pada layar di samping, nilai OR-nya juga dapat diketahui, yaitu pada kolom eksponen B, yaitu sebesar 0,950. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis bivariat antara variabel ras dengan BBLR. Yang pertama kita pilih analyze, caranya juga sama seperti tadi, regression, binary logistik. Kemudian pada kotak dependen kita isikan variabel BBLR, dan pada kotak kovariat kita isikan variabel ras. Tampilannya seperti layar di samping. Pada variabel ras perlu dilakukan dummy, oleh karena variabel ras berjenis kategori dengan isi lebih dari 2, yaitu tepatnya ada 3 kelompok, yaitu yang pertama ras putih, ras hitam, dan ras lainnya. Maka kita klik tombol kategorikal, pindahkan variabel ras dari kotak kovariat ke kotak kategorikal kovariat. Kemudian kita klik pilihan reverse pada bagian reference kategori, lalu klik change, dan tampilannya akan seperti pada layar di samping. Nah, kemudian kita klik continue, maka layar akan kembali ke menu logistik, kemudian kita klik OK. Nah, maka hasil outputnya akan terlihat pada layar di samping. Hasil ujinya didapatkan p-value sebesar 0,087. Berarti p-value kecil dari 0,25, sehingga variabel ras dapat lanjut ke multivariat. Dari output dapat diketahui juga nilai OR dan MI terlihat ada 2 nilai OR, yaitu OR res 1 sebesar 2,328, artinya ras kulit hitam akan berisiko bayinya lahir sebesar 2,328
0,3 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. OR untuk ras 2 sebesar 1,89. Artinya, ras kelompok lainnya mempunyai risiko bayi BBLR sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis bivariat untuk variabel hipertensi dengan BBLR. Caranya sama, klik analyze, regression, binary logistik, masukkan variabel BBLR ke kotak dependen dan isikan variabel hipertensi ke kotak kovariat. Klik OK, tampilannya akan seperti berikut. Nah, hasil uji didapatkan p-value sebesar 0,045. P-value kecil dari 0,25 berarti masuk ke dalam analisis multivariat. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan analisis bivariat antara kelainan uterus dengan BBLR. Caranya juga sama, analyze, regression, binary logistik, masukkan variabel BBLR ke kotak dependen dan variabel kelainan uterus ke kotak kovariat. Maka didapatkan hasil p-value sebesar 0,024, lebih kecil dari 0,25, maka kelainan uterus dapat lanjut ke multivariat. Kemudian kita lakukan analisis bivariat antara periksa hamil dengan BBLR. Caranya analyze, regression, binary logistik, masukkan variabel BBLR ke kotak dependen dan masukkan variabel periksa kehamilan di kotak kovariat. Tampilannya akan berubah sebagai berikut. Hasil uji p-value sebesar 0,379, lebih besar dari 0,25, sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun karena secara substansi variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Kemudian selanjutnya kita lakukan analisis bivariat antara merokok dengan BBLR. Caranya juga sama seperti tadi, analyze, regression, kemudian akan muncul hasil omnibus test model koefisien terlihat pada layar di samping. Hasil p-value-nya didapatkan 0,027. Dengan demikian variabel merokok masuk ke dalam tahap multivariat. Kemudian kita lakukan analisis bivariat untuk variabel prematur dengan BBLR. Caranya juga sama. Hasil bivariat variabel menghasilkan hasil analisis didapatkan p-value untuk variabel prematur sebesar 0,09, berarti lebih kecil dari 0,25, sehingga variabel riwayat prematur. Untuk melihat keseluruhan hasil seleksi bivariat dapat dilihat pada layar di samping. Umur sebesar 0,097, ras 0,082, hipertensi 0,045, kelainan uterus 0,024, hasil seleksi bivariat semua variabel menentukan p-value kecil dari 0,25 hanya angka kemajuan yang p-value-nya bisa dari 0,25 karena secara substansi periksa hamil merupakan variabel yang sangat penting dan kemudian BBLR. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemodelan multivariat. Caranya, yang pertama, kita lakukan pemilihan variabel yang berhubungan signifikan dengan variabel BBLR. Kita klik analyze, regression, binary logistik, muncul menu dialog yang berisi kotak dependen dan kotak kovariat. Pada kotak dependen, masih tetap kita isikan variabel BBLR, dan pada kotak kovariat kita isikan variabel umur, ras, merokok, riwayat kelahiran prematur, hipertensi, kelainan uterus, dan periksa kehamilan. Ingat, untuk res kita lakukan dummy terlebih dahulu. Kemudian, setelah kita lakukan dummy, kita klik aja, pilih CI Code Exponenti. Kemudian, klik dummy. Dan setelah itu, tampilannya akan seperti pada layar di samping. Kemudian kita klik OK. Nah,
variable in the equation. Dari hasil analisis terlihat ada 4 variabel yang p-value-nya besar dari 0,05, yaitu umur, riwayat kelahiran prematur, kelainan uterus, dan periksa kehamilan. Yang terbesar adalah periksa kehamilan. Maka pemodelan selanjutnya variabel periksa kehamilan kita keluarkan dari model dengan langkah yang sama. Caranya seperti tadi, hanya saja variabel periksa kehamilan kita keluarkan. Nah, akhirnya akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, setelah variabel periksa kehamilan dikeluarkan, kita akan melihat perubahan nilai OR seperti pada variabel di samping. Dengan hasil perbandingan OR terlihat tidak ada yang besar dari 10%. Dengan demikian, selanjutnya variabel yang terbesar p-value-nya adalah umur. Maka umur akan dikeluarkan dari pemodelan. Caranya juga sama seperti tadi. Maka hasilnya akan seperti berikut. Nah, setelah variabel umur dikeluarkan, kita cek lagi perubahan OR untuk variabel yang masih aktif di model. Dapat kita lihat seperti layar di samping. Langkah selanjutnya kita akan mengeluarkan variabel yang p-value-nya besar dari 0,05, yaitu variabel periksa riwayat kelahiran prematur. Dikeluarkan, caranya sama seperti tadi. Maka hasilnya terlihat seperti layar di samping. Setelah variabel riwayat kelahiran prematur dikeluarkan, kita akan lihat perubahan OR-nya. Dapat dilihat seperti variabel di samping. Ternyata setelah variabel riwayat kelahiran prematur dikeluarkan, OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah 10%. Maksudnya lebih besar 10%. Dengan demikian, variabel riwayat kelahiran prematur dimasukkan kembali. Caranya masih sama, hanya saja variabel prematur yang sudah kita keluarkan kita masukkan kembali. Kemudian variabel kelainan uterus dikeluarkan dalam model karena p-value-nya besar dari 0,05. Caranya sama, kita keluarkan variabel kelainan uterus dan hasilnya didapatkan sebagai berikut. Nah, kita lihat kembali perubahan nilai OR-nya pada layar di samping. Setelah nilai uterus dikeluarkan, setelah dilakukan perbandingan OR, ternyata variabel hipertensi berubah lebih besar 10%. Dengan demikian, variabel kelainan uterus akan masuk kembali dalam model. Kita akan masukkan kembali variabel kelainan uterus. Maka hasilnya akan terlihat seperti pada layar di samping. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji interaksi. Uji interaksi ini dilakukan pada variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Kalau memang tidak ada, tidak perlu dilakukan uji interaksi. Dalam kasus sekarang, misalkan kita duga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Langkahnya yang pertama, kita klik analyze, klik regression, klik binary logistik. Pada kotak dependen kita isikan variabel BBLR dan kotak kovarian kita isikan ras, merokok, variabel periksa kehamilan, variabel riwayat kelahiran prematur, variabel hipertensi, dan variabel kelainan uterus. Kemudian kita klik tombol next. Kemudian pada kotak di bawah kita isikan smoke, ketik bintang hipertensi ke kotak kovarian. Kita klik OK. Pada output bagian blok 2 terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value sama dengan 0,994, berarti lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, pemodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa interaksi. Nah, untuk model akhir dan interpretasinya dapat dilihat pada layar di samping. Kemudian untuk interpretasinya dapat dijelaskan seperti berikut. Model regresi logistik hanya dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat cohort, sedangkan untuk penelitian yang bersifat cross-sectional dan case control, interpretasi yang dilakukan hanya dapat menjelaskan nilai OR pada masing-masing variabel. Oleh karena analisis yang multivariat, maka nilai OR-nya sudah terkontrol oleh variabel lain yang ada dalam model. Dari analisis multivariat, ternyata variabel yang berhubungan atau bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel
ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus adalah sebagai variabel confounding. Hasil analisis didapatkan OR dari variabel hipertensi adalah 3,9. Artinya, ibu yang menderita hipertensi akan melahirkan bayi BBLR sebesar 4 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menderita hipertensi. Setelah dikontrol variabel ras, merokok, prematur, dan uterus, secara sama dapat diinterpretasikan untuk variabel yang lain. Untuk melihat variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen dapat dilihat dari eksponen B untuk variabel yang signifikan. Semakin besar nilai eksponen B berarti semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam hal ini berarti hipertensi paling besar pengaruhnya terhadap kejadian bayi BBLR. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat.